Banyuwangi satu, itu yang sampai menjadi 10 desa cantik nasional. Ya itu bagi saya program baru memang, dan kita tetap usulkan, dan rencananya kami mau mengajukan desa kampung yang kebetulan Pak Bupati juga ke sana dan menjadi juara satu kayak tapi desa wisata. Nah, mungkin kalau kita benahi dari desa statistik, cinta statistik maksudnya, yaitu tadi sebetulnya itu data sektoral, ya, data sektoral di level bawah. Itu pengennya membahas memperbaiki data minimal monografinya, minimal tahu daerahnya sendiri. Harapannya kalau setiap udah semakin banyak desa yang melakukan statistik di semua area statistik seperti itu, mestinya juga otomatis dengan level kecamatannya, kabupatennya dan seterusnya. Jadi kendalanya apa Pak sehingga tidak masuk? Pertama yang kita usulkan itu ternyata harus jaringan internetnya kencang, gitu ya. Kalau pembinaannya nggak harus desa wisata, nggak harus. Ya, itu kan ini dari sisi statistik aja. Tetapi karena di desa Sumberwaru itu kemarin sama beberapa desa yang kita usulkan, kita nggak tahu waktu itu ada sih sinyalnya, tetapi hanya di lokasi-lokasi tertentu. Kadang-kadang harus naik gumuknya, harus naik bukitnya, kayak gitu. Jadi, waduh, ternyata jadi nanti tahun ini kita pilih dan pilah lagi desa yang paling mempunyai potensi untuk kita ajukan desa. Kemarin desa apa saja Pak? Kemarin salah satunya Wonorejo, salah satunya saya nggak apal, tapi ada desa Wonorejo itu juga kalah ya bukan kalah ya, mungkin di Jawa Timur juga ada jatah, karena itu kan ada pembinaannya, ada yang datang, dan tidak semua, contohnya yang nggak punya Trenggalek juga nggak punya, mana ya itu banyak kabupaten, dan kabupaten sejauh ini kabupaten yang memang berkultur, ada wisatanya juga, contohnya Kota Batu dan Banyuwangi. Nanti ke depan semakin dibuka lebar, mungkin ada 100 desa dan seterusnya. Pak, di masa pandemi kayak ini RPDP kita yang tumbuh apa Pak? PDRB Yang tumbuh salah satunya adalah komunikasi. Ya. Dan kebanyakan menurun. Mungkin pertanian saya cek, tentunya kalau angkanya saya cek dulu ya. Tapi yang logis memang komunikasi naik. Tapi beberapa periode ini sudah mulai bangkit lagi memang. Kayak transportasi yang tadinya minus besar menjadi kembali. Meskipun belum kembali seperti yang awal pandemi kayak gitu. Kalau sektor pertanian sama perikanan? Sektor pertanian sama perikanan fluktuatif sih. Ya, fluktuatif itu kadang-kadang naik. Mungkin sesuai tangkapannya juga nggak tahu ya, fenomena di situ perlu kajian lagi. Kenapa sektor yang sudah tidak terkait dengan pandemi kok masih fluktuatif kayak gitu? Apakah orangnya adalah apa ya, musim atau angin atau apa? Yang jelas untuk perikanan, apalagi perikanan itu fluktuatif. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Pak, terakhir mungkin Pak, tadi angka pengangguran itu mengalami penurunan itu apa indikasinya? Ya indikasinya, fenomenanya ya. Fenomenanya gini, kami juga sempat nyari-nyari di situ. Sebetulnya hantaman pandemi ini, hantaman terutama yang ke formal, terutama ya, memang semua kena, tetapi definisi kerja di BPS itu adalah melakukan aktivitas yang menghasilkan ekonomi untuk bertahan hidup selama 1 jam berturut-turut selama seminggu yang lalu. Bayangkan, kita ngarit aja sudah 2 jam. Ya, kita pergi ke kebunnya sudah 1 jam, ngaritnya 1 jam, pulangnya udah dihitung. Nah, itu resiko definisi, dan itu definisi nggak main jiplak dari FAO. Ya, ILO, International Labour Organization. Jadi gitu. Jadi jangan ditabrakkan dengan kartu kuning ya. Pak, ini buktinya yang nyari kerja banyak. Loh, di kartu kuning itu meskipun bekerja bisa cari kerja ya. Misalnya seorang sarjana buka bengkel tapi masih pengen daftar PNS, cari kartu kuning. Di kita kena survei dia bekerja. Karena apa? Melakukan bengkel itu sibuk juga. Itu jadi mungkin melesetnya di situ. Ya, harus dijelaskan. Nah, tentang turunnya, ya mungkin pesannya adalah ya sekarang kerja apapun deh, yang penting makan, mungkin gitu kali ya pesannya ya. Ya saya hanya menerjemahkan angka ya supaya bisa mudah dibaca. Kalau fenomenanya seperti itu,
dicari-cari sebetulnya fenomenanya ya tergantung logika kita. Kok bisa ya? Saya juga mestinya pengangguran ini mestinya naik drastis. Kok bisa turun? Kenapa ini? Kita cari datanya benar. Ada salahnya kutip? Nggak ada. Berarti orang ini ternyata nggak jual bakso tapi banting setir, mungkin piara kambing. Kerja di kita. Soal produktivitasnya nggak mencukupi untuk makanan hari-hari, ya itu urusan lain. Itu kemiskinan yang bicara, tapi dia bekerja. Pak, berarti bisa dikatakan berbeda dengan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Pak, kalau tidak dibenturkan dengan kartu kuning, Pak? Ya, beda. Gitu. Jadi sebetulnya setiap indikator itu ada metadatanya, apa sih yang diukur, ya. Sama-sama pengangguran, tapi kalau di sana kartu pencari kerja, kalau kartu kuning itu mencari kerja, padahal dia sudah punya pekerjaan, cuma kurang puas, gitu kan. Kalau kita benar-benar yang baik, formal maupun nggak formal, mau pemiara sapi, mau babat rumput, yang penting kerja selama seminggu minimal 1 jam, selama seminggu itu masuk kerja. Soalnya nggak 1 jam dianggap itu iseng-iseng aja. Oke, terima kasih, Pak.